Ya, firman Tuhan, judul firman Tuhan sore hari ini adalah mengatasi kejenuhan. Ya, mengatasi kejenuhan. Bacaan kita baca dari 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11. 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11. Mari kita baca sama-sama ya Bapak Ibu ya. 2, 3. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu tertulis kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka tertimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahlah iman dan kasih, dan berketopong pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti memang kamu lakukan. Amin Bapak Ibu ya. Firman Tuhan di 1 Tesalonika 5 ini berjudul berjaga-jagalah ya, berjaga-jagalah. Sekilas saya akan memberikan ya tentang kota Tesalonika ya. Kota Tesalonika itu ada di ibu kota Roma ya, dekat di Makedonia ya. Kota Tesalonika itu terkenal dengan kota yang kaya, kota yang makmur Bapak Ibu ya. Di situ juga ada penyembahan berhala ya. Ini yang mendorong Paulus, untuk apa? Untuk datang ke Tesalonika. Bahkan bukan cuma untuk datang, tetapi Paulus itu menetap di sana ya. Menetap di sana karena ada misi ya. Misi Paulus adalah ingin mengabarkan Injil, ingin memenangkan banyak orang-orang yang ada di Tesalonika. Apa yang dilakukan Paulus itu diberkati Tuhan. Pelayanan Paulus itu berhasil. Banyak orang yang percaya, banyak orang yang dibawa kepada Tuhan. Bahkan Kaisar Romawi pun dimenangkan oleh Paulus. Ya, itu yang dinamakan sekarang ini, kalau di Alkitab ini, jemaat Tesalonika. Ya, kalau yang kita baca tadi, berjaga-jagalah. Ya. Ini Paulus menasihatkan kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Ya, jemaat di Tesalonika ini jemaat yang siap untuk menanti kedatangan Tuhan. Dia siap menanti untuk kedatangan Tuhan. Tapi Paulus bilang apa sama jemaat Tesalonika? Kamu jangan lihat semuanya damai-damai aja, semuanya aman-aman aja, karena kamu sudah menjaga dirimu, jadi kamu tidak perlu waspada. Tapi Paulus bilang, meskipun kamu sudah menjaga dirimu, kamu sudah siap menanti kedatangan Tuhan, tapi kamu jangan harus berjaga-jaga, sadar kamu, ya, berjaga-jaga itu waspada, siap siaga, gak kendor, gak lemah, ya, itu siap berjaga-jaga dan sadar. Waktu saya baca tentang sadar, saya akan cari dari bahasa lain, itu saya lihat ada di bahasa Yunani, itu artinya kuasa.
Firman Tuhan bilang kedatangan Tuhan itu gak ada yang tahu. Kedatangan itu seperti pencuri, ya gak tahu kapan harinya, tanggalnya, bulannya, tahunnya, gak tahu kita, gak tahu. Tapi Paulus ajarkan kamu harus terus berjaga-jaga, kamu harus sadar, kamu harus bangun, kamu jangan tertidur, kuasai dirimu. Itu yang diajarkan Paulus. Karena apa? Kita gak tahu datangnya hari Tuhan itu kapan, kita gak tahu, ya. Jadi Paulus ajarkan jemaat di Tesalonika, juga jemaat yang ada di tempat ini, ayo kita terus berjaga-jaga, kita jangan lemah. Banyak hal itu yang bisa membuat kita jatuh, yang membuat kita itu lemah, banyak, ya. Di dalam kehidupan ini banyak. Makanya untuk mengatasi kejenuhan, ya, mengatasi kejenuhan. Nah, sekarang saya mau sampaikan tentang begini, Bapak Ibu. Kejenuhan itu apa sih? Ya, kejenuhan itu apa? Kejenuhan itu suatu kondisi seseorang, ya, suatu kondisi seseorang yang merasa apa, ya? Yang merasa bosan, yang merasa capek, merasa malas, ya. Karena apa? Karena kelelahan fisik, kelelahan mental. Karena apa? Karena tekanan yang terus-menerus. Itu bisa membuat orang itu jenuh, Bapak Ibu. Nah, kejenuhan ini sedang terjadi di gereja anak-anak Tuhan, sedang mengalami yang namanya kejenuhan, kelelahan rohani, ya, kelelahan rohani, kelelahan iman, ya. Kalau kejenuhan ini kita apa, ya, kita biarkan, ya, bosan, ya, capek. Namanya orang kerja, namanya orang hidup itu pasti ada yang namanya apa, ya, capek, lelah, ya, pasti ada seperti itu, ya. Jadi kalau ditanya kejenuhan itu berdosa enggak berdosa. Kejenuhan itu enggak berdosa, ya. Orang bisa bosan, orang bisa capek, orang bisa lelah. Tapi akibat dari kejenuhan itu yang membuat seseorang itu jauh dari Tuhan dan hidup dalam dosa. Karena apa? Karena kejenuhan itu kita kasih ruang di dalam hidup kita. Kejenuhan itu kita kasih makan di dalam hidup kita. Kejenuhan itu kita beri respon, ya. Kita bosan, kita ikutin. Kita malas, kita ikutin. Kita capek, kita ikutin, ya. Selama kita bisa, firman Tuhan tadi bilang, kita bisa menguasai diri, ya. Kita bisa mengelola kejenuhan itu dengan baik. Itu nggak akan membuat apa, ya, nggak akan membuat kita bosan, nggak akan membuat kita capek, dan akan membuat kita lemah, ya. Kejenuhan itu nggak dosa, lumrah kita bisa merasakan capek, lelah, apalagi dalam pekerjaan, dalam pelayanan, ya kan, dalam tuntutan kehidupan. Banyak itu yang membuat kita capek, ya. Kejenuhan itu bisa terjadi karena apa? Banyak hal, Bapak Ibu. Kejenuhan itu bisa terjadi karena apa? Bisa juga karena dosa, bisa juga karena tekanan hidup, bisa juga masalah nggak selesai-selesai, bisa juga ekspektasi terlalu tinggi, bisa juga harapan yang nggak tercapai, bisa juga karena rutinitas, ya. Banyak hal itu bisa membuat kita apa, lelah, bisa membuat kita bosan, bisa membuat kita capek, ya. Itu bisa membuat kita capek. Ya, kalau kejenuhan itu terus kita hidupi di dalam hidup kita lama-lama akan lemah, ya. Kita lama-lama akan lemah. Kejenuhan itu juga bisa apa? Kekecewaan juga bisa. Karena kecewa orang bisa jenuh, ya, jadi malas, jadi stuck dia nggak melakukan apa-apa, udah malas, ya. Firman Tuhan bilang, kelola, sadari, kuasai dirimu, ya. Biarlah segala sesuatu apapun yang kita lakukan itu bukan cuma begini, Bapak Ibu, ya. Kalau saya di dalam pekerjaan, saya disuruh ini, ya sudah saya lakukan inilah. Yang penting selesai, yang penting tugas saya selesai. Kalau saya dikasih pelayanan, ya sudah, saya jadwalin, saya suruh latihan, saya latihan, saya suruh, ya udah selesai. Tuhan nggak mau seperti itu. Untuk kita berjaga-jaga, kondisi hidup kita
Bekerja dengan rasa itu dengan apa? Dengan semangat, dengan gairah, dengan antusias. Ya, itu yang akan membuat kita itu nggak kendor, nggak capek, nggak lelah. Apa yang membuat kita itu sampai capek, sampai lelah, sampai boring, sampai bete? Ya karena itu kita melakukan itu nggak ada rasanya, nggak ada nyawanya. Kalau orang sekarang bilang itu mati rasa. Kita nggak bisa mati rasa sama Tuhan. Seperti jemaat yang ada di Efesus. Kalau kita lihat jemaat di Efesus itu seperti apa? Dia melakukan segala kerohaniannya itu dengan luar biasa loh, gak ada yang celah. Ya, segala dia lakukan dengan baik. Tapi apa Tuhan bilang? Aku mencela engkau karena engkau tidak kepada kasih yang semula. Ya itu, kita mengerjakan ya mengerjakan aja. Beda Bapak Ibu, orang kalau mengerjakan itu dengan rasa, orang kalau mengerjakan itu dengan apa ya? Dengan semangat, dengan antusias, hasilnya pasti berbeda. Hasilnya pasti berbeda. Nah, untuk kita menanti kedatangan Tuhan, ya kita harus seperti itu Bapak Ibu. Ikut Tuhan itu nggak bisa bin aja. Saya berapa kali bilang, ikut Tuhan itu harus sungguh-sungguh. Apalagi kita menanti kedatangan Tuhan yang kita tidak tahu kapan itu datang. Ya, itu bisa membuat orang apa? Jadi sinis, jadi apa? Jadi pesimis gitu. Dari dulu saya sekolah minggu bilang Tuhan mau datang, tapi sampai hari ini tidak ada. Benar gak sih Tuhan mau datang? Itu yang bisa membuat kita jadi apatis. Ya. Itu yang membuat kita jadi apatis. Jadi apa? Jadi kita mengalami kelelahan iman, kelelahan rohani. Yang dulunya setia jadi tidak setia. Yang dulunya waspada jadi lemah. Di dalam kehidupan ini banyak Bapak Ibu hal-hal apa ya yang membuat kita itu banyak alasan yang membuat kita itu apa ya banyak Bapak Ibu. Banyak. Tapi keputusan ada di tangan kita Bapak Ibu. Kalau kita kasih ruang yang namanya tadi bosan, malas, ya itu akan menguasai di dalam hidup kita. Tapi kalau kita tidak memberikan ruang, ya, itu tidak akan menguasai kita. Ya. Selama kita hidup di dalam dunia ini perlu yang namanya perjuangan. Ya. Perlu kita berjuang dalam iman. Iya, nggak bisa kita cuma diam di tempat. Harus ada tindakan yang kita lakukan. Apalagi hari-hari sekarang ini bukan aman-aman aja Bapak Ibu. Kalau kita lihat keadaan dari hari ini, sangat membuat orang itu jenuh, ya, sangat membuat orang itu malas ngapa-ngapain, ya, apalagi dalam hal yang mungkin lihat sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan, itu bisa membuat dia apa? Membuat dia jenuh. Tapi biarlah pada malam hari ini Bapak Ibu, seperti yang Paulus bilang, biarlah kita itu harus berjaga-jaga, ya, kita harus waspada untuk menanti kedatangan Tuhan. Ya. Kita jangan lengah, kita tata hidup kita. Ya. Kita tata hidup kita Bapak Ibu. Ya. Kita tata hidup kita. Karena apa? Untuk menanti kedatangan Tuhan itu perlu yang namanya persiapan Bapak Ibu. Kita harus menjaga hidup kita benar di hadapan Tuhan. Ya. Gak bisa kita sembarangan. Makanya kita gak bisa sendiri. Kita perlu Roh Kudus yang memampukan kita. Iya, kita gak bisa sendiri. Kita manusia tuh banyak dosa Bapak Ibu. Ada di sini yang gak pernah berbuat dosa. Semua pernah berbuat dosa. Kalau dikatain layak, kita ini gak layak. Kita semua ini gak layak. Tapi kita ini dilayakkan oleh Tuhan. Kita ini semua gak layak. Kita ini semua tidak layak. Tapi kalau kita ada di tempat ini semua karena kasih anugerah Tuhan. Ya, ini karena kasih anugerah Tuhan. Ya, kejenuhan itu macam-macam Bapak Ibu. Ya. Ada kejenuhan rohani, ya. Ada kejenuhan pelayanan. Ya, ini saya kasih dua aja. Ada kejenuhan rohani, ada kejenuhan pelayanan. Ya kalau kejenuhan rohani ya
maunya kayak gini. Ya. Apalagi kalau iblis itu tahu kelemahan kita, tahu celah kita, itu akan dijadikan senjata. Ya. Seperti tadi pagi saya bilang, setiap kita itu pasti pernah yang namanya berdosa, ya, pernah yang namanya berdosa. Ya. Setiap kita tuh pernah berdosa. Dosa itu kalau kita semakin kita simpan, semakin kita tutupin, dia akan semakin kuat. Ya, dia akan semakin kuat pada ini. Ya, karena apa? Kita akan tutupi dengan dosa, dengan kebohongan yang satu, dengan kebohongan yang dua, dengan kebohongan yang tiga. Tapi dosa itu harus diapain? Dosa itu harus dibongkar, harus dibuka, harus ditelanjangi dosa itu. Ya. Karena apa? Kalau nggak kita buka, itu jadi alat iblis untuk apa? Mendakwa kita, menuduh kita. Ya. Kita harus buka. Ya. Kita akui di hadapan Tuhan. Akui di hadapan Tuhan. Bertobat sungguh-sungguh. Cari orang yang bisa mendoakan dan saksi dari pertobatannya. Supaya apa? Supaya dia bisa memagari. Bisa memagari. Bisa menjadi pagar. Iya, karena dosa itu kalau tidak dibereskan seperti ini Bapak Ibu ya. Ketika orang mengalami dosa, ketika tidak dibereskan, dosa itu akan mendakwa kita. Kamu tidak layak, kamu tidak benar, kamu jahat. Nah, ketika kita dituduh seperti itu, jadi kita menghakimi diri kita sendiri. Kita jadi menghakimi diri kita sendiri. Ngapain? Oh iya ya, aku ini tidak layak ya, aku ini tidak pantas ya, aku ini tidak berharga ya. Itu yang akan membuat kita jauh dari itu. Itu maunya iblis. Makanya kita harus sadar tipu muslihat iblis. Kita harus sadar, kita jangan terlena, kita harus bangkit. Iya, karena dosa itu orang bisa jenuh, karena apa itu tadi diintimidasi terus. Banyak orang-orang yang mengalami kejenuhan karena itu. Karena apa? Mereka nggak tahu jalannya. Ya, mereka nggak tahu. Setiap kita ini punya kemungkinan ya, untuk berbuat dosa itu bisa. Ya, bisa jatuh dalam dosa itu bisa. Ya, tapi kalau kita mau mengakui di hadapan Tuhan, dosa semerah apapun Tuhan bisa ubah menjadi putih seperti salju. Iya. Ya. Jadi waspada ya. Iblis itu tidak mau dia sendirian di neraka. Dia mau cari teman dia. Dia tidak mau sendirian. Makanya kita harus apa ya? Tahu tipu muslihat iblis. Dia akan pakai kelemahan kita, kekurangan kita. Itu dia akan pakai alat untuk apa? Mendakwa kita. Ya. Iblis itu bisanya cuma apa? Nipu dia. Cuma apa? Mendakwa, nakut-nakutin. Itu. Makanya kita jangan mau terperangkap di dalamnya. Ya Bapak Ibu ya. Itu. Nah, bagaimana cara kita mengatasi kejenuhan ya? Tadi pagi saya sudah sampaikan yang pertama adalah datang kepada Tuhan ya. Bagaimana kita bisa mengatasi yang namanya kejenuhan? Yang pertama kita datang kepada Tuhan. Di sini nggak ada ya Bapak Ibu. Ini memang sudah saya ringkas, jadi tidak semua saya cantumkan di sini. Cuma hanya sebagian aja. Yang tadi saya sampaikan itu tadi nggak ada yang ada di sini. Jadi nanti untuk yang komsel tinggal mengembangkan sendiri ya, kembangkan sendiri kurang lebihnya seperti ini. Gitu. Jadi nggak semuanya saya cantumkan di situ. Saya ringkas ya. Saya ringkas aja dari keseluruhan itu tadi ya. Jadi bagaimana kita mengatasi yang namanya kejenuhan? Yang pertama adalah datang kepada Tuhan ya. Ya enggak? Tidak ada jalan lain selain kita datang sama Tuhan untuk kita bisa mengatasi yang namanya kejenuhan. Ya, kita datang sama Tuhan. Apa yang kita alami? Tuhan saya capek, Tuhan saya lelah, Tuhan saya ini, saya itu, ngomong sama Tuhan. Mungkin kita nggak bisa ngomong apa-apa, tapi itu kondisi di dalam diri kita. Seperti Paulus bilang,
Jangan sampai kita lemah, jangan sampai kita lemah. Pengiringan kita sama Tuhan itu jangan sampai kendor. Apalagi untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan, untuk kita menanti kedatangan Tuhan. Jangan sampai kita kendor, Bapak Ibu. Kedatangan Tuhan itu ada dua. Kedatangan Tuhan itu bisa secara pribadi, kita meninggal secara alami, dan yang satunya lagi kita bisa diangkat nanti, rapture bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Kedatangan Tuhan itu pasti, Bapak Ibu. Dan mungkin tidak pasti. Pasti. Kedatangan Tuhan itu adalah suatu pengharapan buat kita, orang-orang percaya. Karena apa? Kita akan menerima keselamatannya daripada Tuhan, hidup kekal bersama dengan Tuhan. Itu pengharapan orang-orang percaya. Ya. Jadi yang pertama, datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan itu kita mendekat kepada Tuhan. Ya. Kita mendekat kepada Tuhan melalui apa? Melalui doa. Kita datang kepada Tuhan melalui doa. Itu. Cuma kita utarakan apa yang kita rasakan. Tuhan dengar apa yang menjadi keluh kesah. Mungkin kita cuma nangis, mungkin juga cuma kita diam aja. Tuhan tahu apa yang kondisi hatimu, Tuhan tahu. Bahkan apa yang belum kita ucapkan, belum kita pikirkan, belum kita lakukan, Tuhan tahu. Tuhan tahu. Gak ada yang semuanya itu tertutup di hadapan Tuhan. Semuanya itu jelas di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan mau lihat kita ini. Kita mau datang merendahkan hati enggak? Merendahkan diri enggak di hadapan? Karena untuk datang kepada Tuhan itu enggak bisa dipaksa. Kita harus memiliki yang namanya kesadaran. Kesadaran sendiri. Sadar saya ini enggak mampu. Sadar saya ini butuh Tuhan. Sadar saya ini perlu Tuhan. Itu yang bisa mengubahkan. Ya. Firman Tuhan juga bilang apa? Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan itu akan diberi kekuatan yang baru. Orang yang menantikan Tuhan itu seperti apa? Orang yang menantikan Tuhan itu orang yang rindu sama Tuhan. Orang yang pengen dekat sama Tuhan. Orang yang gak pengen jauh dari Tuhan. Orang yang butuh Tuhan. Orang yang perlu Tuhan. Orang yang haus sama Tuhan. Orang yang lapar sama Tuhan. Itu orang-orang yang menantikan Tuhan. Ya. Sejauh mana kita menanti-nantikan Tuhan, sedalam mana kita menanti-nantikan Tuhan, segental mana kita menanti-nantikan Tuhan, sebegitu besar kekuatan. Ya. Kita tanpa Tuhan kita tidak bisa. Tanpa Tuhan kita tidak bisa. Kita tidak ada apa-apanya. Kekuatan kita terbatas. Kekuatan yang sejati itu datangnya daripada Tuhan. Dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi tekanan hidup, dalam menghadapi segala macam persoalan yang ada di dunia, kita butuh yang namanya kekuatan Tuhan. Kekuatan Tuhan itu hanya bisa kita dapat ketika kita mendekat, melekat erat dengan Tuhan. Itu apa itu? Kalau kita mau tetap kuat di dalam Tuhan, nanti-nantikan Tuhan. Makanya saya kan bilang, kita tuh harus punya waktu pribadi dengan Tuhan. Kita tuh harus punya waktu dengan Tuhan. Saya bilang, kita waktu makan ada, kita waktu ibadah ada, kita waktu untuk bekerja ada, kita waktu jalan-jalan ada. Ada nggak waktu untuk Tuhan? Rasanya nggak fair, ya?
Semuanya kita punya waktu, tapi untuk Tuhan, sepertinya untuk Tuhan itu kita harus berikan yang terbaik, jangan yang sisa-sisa. Ya, nanti kalau ada sisa waktunya aja, kita kasih buat Tuhan. Tapi prioritaskan Dia dari segalanya. Jadikan Dia pertama dan terutama di dalam hidup kita. Kalau Tuhan yang dijadikan pertama dan terutama di dalam hidup kita, Dia yang ada di depan kita. Dia yang akan bertindak, Dia yang akan berperan bagi kita. Itu janji firman Tuhan. Ya. Banyak orang hari-hari ini mengalami yang namanya kelelahan iman, kelelahan rohani. Banyak yang membuat mereka bukan tambah baik, malah terpuruk. Apakah dengan kondisi itu kita menanti kedatangan Tuhan? Apakah dengan kondisi seperti itu kita menanti kedatangan Tuhan? Gak bisa Bapak Ibu. Menanti kedatangan Tuhan itu kita harus siap semuanya. Seperti 5 darah yang bijaksana sama 5 darah yang bodoh. Jangan sampai pelita kita itu padam. Banyak hal-hal yang membuat kita itu lebih menarik jauh dari Tuhan. Tapi pada malam hari saya bilang, jangan jauh dari Tuhan. Kita sendiri yang rugi Bapak Ibu. Kalau kita jauh dari Tuhan, kita sendiri yang rugi. Tuhan gak rugi. Kita sendiri yang rugi Bapak Ibu. Kita meninggalkan kasih-Nya, kita meninggalkan penyertaannya. Kalau kita menjauh dari Tuhan, sudah tempat paling aman itu dekat sama Tuhan. Seperti firman Tuhan bilang, Mazmur 62 ayat 2, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Ketenangan yang sejati hanya ada di dalam Tuhan. Ya. Nah, ya, bagaimana cara kita mengatasi kejenuhan? Tadi yang pertama adalah datang kepada Tuhan. Yang ketiga, ayat yang berikutnya, perbaharuilah hubungan dengan Tuhan. Ya, tadi datang sama Tuhan, sekarang perbaharuilah hubungan dengan Tuhan. Yang dulu kita jauh dari Tuhan, yang dulu kita meninggalkan Tuhan, yang dulu kita kendor, yang dulu kita lemah, kita perbaharui. Kita punya komitmen yang baru di hadapan Tuhan. Tuhan menghargai itu. Itu bukti pertobatanmu. Pertobatan itu nggak bisa cuma bilang, ya aku bertobat, tapi ada tindakan nyata, ada tindakan konkret. Itu yang bisa mengubahkan, ya. Jadi bagaimana kita mengatasi jenuh? Yang pertama tadi datang kepada Tuhan, dan kedua adalah perbarui hubungan dengan Tuhan. Yakobus 4 ayat 8, mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan datang kepadamu. Basuhlah tanganmu, hai orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai orang-orang mendua hati. Mendekat. Ya. Ketika kita sudah memiliki kesadaran untuk datang kepada Tuhan, kita perbaiki, ya, perbaharui hubungan kita dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui doa, melalui ibadah, melalui perenungan firman Tuhan. Banyak hal-hal yang bisa kita lakukan. Dan apalagi, ubah cara pandang. Ubah cara pandang kita. Ya. Kita biasanya pakai cara pandang kita, bukan cara pandang Tuhan. Ya. Dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi segala tantangan yang diperhadapkan dalam hidup kita, belajar melihat dari cara pandangnya Tuhan. Kalau kita melihat dari cara pandangnya Tuhan, pasti positif Bapak Ibu. Pasti mendatangkan damai. Ya. Kalau kita lihat dari cara pandangnya Tuhan, jadi ubah cara pandang kita, ya.
Ubah dari cara pandang kita. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budi, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apakah yang baik, yang berkenan kepadanya, yang sempurna. Ya, lanjut. Pilih pergaulan yang baik. Bagaimana kita bisa mengubah, bagaimana kita bisa mengatasi kejenuhan. Ya ini, pilih pergaulan yang baik. Ya. Pergaulan itu menentukan apa? Menentukan karakter kita, menentukan masa depan kita. Ya, menentukan apa ya? Sikap perbuatan kita tuh menentukan. Jadi pergaulan yang baik itu sangat apa ya? Sangat berdampak di dalam kehidupan kita. Makanya kita harus bijaksana untuk apa ya? Untuk milih teman. Ya. Kalau kita mau berteman itu boleh sama siapa saja, tapi untuk bergaul. Nah, bergaul itu kan bicara tentang kedekatan. Ya, kita harus pandai-pandai memilih teman. Karena apa? Itu mempengaruhi masa depan kita. Itu mempengaruhi hidup kita, tingkah laku kita, karakter kita. Ya, bagaimana kita bisa mengatasi kejenuhan? Ya kita harus pilih pergaulan yang baik. Jadi kita harus punya komunitas yang sehat. Ya, 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Lanjut, agar tidak jenuh menantikan kedatangan Tuhan. Ini saya pasang di situ ya. Itu nanti itu sudah diringkas. Agar tidak jenuh kita menanti kedatangan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama itu sadar. Sadar akan rahasia Tuhan. Ya. Agar kita tidak jenuh menantikan Tuhan, yang pertama adalah sadar akan rahasia Tuhan. Jadi sadar akan rahasia Tuhan ini membuat kita paham begini, waktu dan rencana Tuhan itu lebih tinggi. Ya. Waktu dan rencana Tuhan itu lebih tinggi karena kita sadar akan rahasia Tuhan. Ya, kita sadar. Ya, waktu itu rahasia Tuhan. Ya, kita nggak tahu waktu kita di bumi ini mau sampai kapan, kita nggak tahu, Bapak Ibu. Waktu itu rahasia Tuhan. Ya, waktu itu miliknya Tuhan. Tuhan yang memberikan kita waktu. Ya, setiap kita yang ada di sini ada batas waktunya. Ya, ada, kita punya batas waktunya, masa berlakunya. Ya. Jadi kalau kita sadar akan rahasia Tuhan, waktu dan rencana Tuhan itu lebih tinggi. Ya. Jadi kita nggak usah tanya kapan Tuhan itu datang. Karena apa? Itu hak kedaulatannya Tuhan. Kita nggak bisa ngatur-ngatur Tuhan. Tuhan yang bilang apa? Berjaga-jaga. Ya. Karena kedatangan Tuhan itu apa? Itu tadi seperti pencuri, kita nggak tahu. Kedatangan Tuhan itu bisa secara rame-rame nanti kita dalam pengangkatan, bisa juga secara pribadi. Yang terpenting bukan masalah datangnya, yang terpenting kita ini sudah siap belum? Gitu. Kita sudah siap belum? Dengan waktu yang ada kita isi dengan apa? Ya. Waktu yang Tuhan kasih kita isi dengan sesuatu yang berguna enggak? Sesuatu yang berkenan enggak? Atau sesuatu yang sia-sia? Itu yang jadi pertanyaan buat kita. Ya, kedatangan Tuhan itu sudah pasti. Tapi yang jadi pertanyaannya, kita siap enggak? Saya waktu menyiapkan ini ngeri saya, Tuhan bisa enggak ya? Bisa enggak ya?
Selama kita dituntun Tuhan, selama kita minta pimpinan Tuhan, pimpinan Roh Kudus, kita pasti akan dimampukan. Yang penting kita nggak keluar dari jalurnya Tuhan. Ya. Tadi pagi saya juga singgung tentang yang namanya kekudusan. Iya. Untuk hidup kudus itu bukan suatu pilihan, itu sudah harga mati. Kalau kita ikut Tuhan itu hidup kudus sudah harga mati. Tapi kan sekarang banyak orang tanya, mana mungkin kita bisa hidup kudus? Bisa Bapak Ibu. Kalau hidup kita itu sesuai dengan firman Tuhan aja sudah, apa itu. Apa yang Tuhan mau kerjakan, apa yang Tuhan gak boleh jangan lakukan. Udah itu aja. Kita bisa. Karena apa kita nggak bisa hidup kudus? Karena kita tidak sesuai dengan firman Tuhan. Hidup kita nggak sesuai dengan firman Tuhan. Padahal di sini ada panduannya semuanya. Makanya kita perlu juga belajar supaya kita tahu isi hatinya Tuhan. Baca firman Tuhan itu jangan bosan-bosan. Memang kalau baca firman Tuhan itu ngantuk kayak obat tidur. Iya, tapi harus kita paksa. Saya akui, tapi kalau saya baca buku yang lainnya itu seger gitu. Tapi kalau baca firman Tuhan itu kok ngantuk ya? Kok kayak obat tidur ya? Makanya kalau teman saya sama teman pendeta bilang, udah kalau kita pusing nggak bisa tidur, baca aja firman Tuhan. Ada obat tidurnya, ada obat tidurnya, kata dia bilang gitu. Iya, tantangan itu. Supaya apa? Supaya kita nggak ngerti kebenaran firman Tuhan, dibikin itu ngantuk. Kadang saya kalau ngantuk tadi udah nomor berapa ya, saya baca lagi sampai atas. Saya jujur aja, kadang sampai jatuh itu HP. Padahal tadi seger. Tapi kalau lihat scroll itu mau berapa jam nggak ngantuk ya. Tapi kalau baca ini ngantuk. Ya itu ada tantangannya. Tapi jangan kita ikuti. Kita harus melawan, kita tetap harus baca. Supaya apa? Supaya kita ngerti apa maunya Tuhan, kehendak Tuhan. Kita tahu apa isi hati Tuhan lewat apa? Lewat firman-Nya. Lewat firman-Nya. Terus rancangan Tuhan itu juga beda dengan rancangan manusia. Ya. Rancangan Tuhan itu jauh lebih tinggi ya, daripada rancangan manusia. Tuhan itu memberikan rancangan buat kita itu lebih ke depan. Ya. Dia itu lebih memikirkan lagi untuk ke depannya. Makanya kadang rancangan Tuhan itu nggak bisa kita selami dengan pikiran kita. Kita nggak bisa pahami. Tapi percaya, rancangan Tuhan buat kita itu rancangan yang tidak mendatangkan kecelakaan. Rancangan damai sejahtera. Rancangan Tuhan dalam hidup kita itu rancangan yang indah. Tuhan gak pernah rancangan hal-hal yang jahat, itu gak pernah. Ya. Kadang sampai orang gak bisa menerima rancangan Tuhan karena apa? Karena gak percaya. Gak percaya sama janji-janjinya Tuhan. Itu yang membuat gak terjadi di dalam hidupnya. Kalau kita dengar Kaleb menerima janji Tuhan di umur berapa ya? 80 atau 70 tahun ke atas kalau nggak salah. Kaleb. Tapi dia setia menanti janjinya Tuhan. Yang penting kita tuh percaya janji Tuhan itu ya dan amin di dalam hidup kita. Janji Tuhan itu murni, janji Tuhan itu teruji. Asal kita apa? Percaya. Ya, kita jangan ragu sama janjinya Tuhan. Janjinya Tuhan itu lengkap. Janjinya Tuhan itu sempurna. Itu yang harus kita apa? Pahami. Ya. Rancangan dan waktu Tuhan berbeda dari rancangan dan waktu manusia. Ketika kita seringkali ingin sesuatu terjadi dengan cepat, tetapi Tuhan memiliki agenda dan tujuan yang sempurna. Ya, kita maunya cepat-cepat. Mana sih Tuhan katanya janji? Rancangannya Tuhan, janjinya Tuhan, kok sampai hari ini nggak terkabul-kabul, kok nggak saya nikmati. Kita maunya kan seperti itu.
Tapi Tuhan itu memiliki agenda, tujuan yang sempurna di dalam hidup kita. Yang terpenting kita itu aja taat, ikuti, percaya, ya, percaya akan janjinya. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dan jalanmu, dan rancanganku dan rancanganmu. Amin. Ya, yang kedua, sadar akan rahasia Tuhan membuat kita tetap berjaga-jaga dan tenang. Ya, jadi sadar akan kedatangan Tuhan itu ada 2 poin. Ya, yang pertama waktu dan rancangan Tuhan itu lebih tinggi. Yang kedua, sadar akan rahasia Tuhan itu kita tetap apa? Karena kita sadar akan rahasia Tuhan, tetap berjaga-jaga dan jangan lengah, ya, dan jangan lengah. Matius 24 ayat 42. Matius 24 ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan akan datang. Ya, kita berjaga-jaga dalam apa? Hidup kudus. Ya, tadi pagi saya juga bilang hidup kudus. Ya, hidup kudus itu mutlak. Ya, hidup kudus itu kehendak Tuhan. Tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Tuhan. Ya, kekudusan itu adalah syarat mutlak, harga mati yang tak bisa ditawar. Karena apa? Karena Tuhan kita itu kudus. Ya. Kalau kita tidak kudus, kita tidak bisa menyatu dengan Tuhan. Ya. Itu sudah harga mati, ya Bapak Ibu ya. Hidup kudus itu hidup yang menjauhi dosa. Ya. Hidup kudus itu hidup kita menjaga hidup kita benar berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Karena hidup kudus itu adalah kehendak Tuhan. Kita cepat aja ya. Waktu terus berjalan ya. Kita cepat aja. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Tetapi hendaklah menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah meninggalkan kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab Aku kudus. Wahyu 16 ayat 15. Lihatlah, Aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya. Pakaiannya itu berbicara tentang kekudusan, ya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Ya, itu kudus ya. Yang kedua ya, jaga hati. Ya, yang kedua jaga hati. Yang kedua jaga hati dan perbuatan yang benar. Ya, untuk kita bisa menyambut kedatangan Tuhan, kita harus jaga hati. Ya, ini poinnya yang pertama tadi, bahwa waktu adalah waktu dan rencana Tuhan lebih tinggi. Oh ya, tetap berjaga-jaga. Ini masih tetap yang berjaga-jaga, Bapak Ibu. Ya, jagalah hati dan perbuatan yang benar agar siap menanti kedatangan Tuhan dengan sukacita, bukan dengan ketakutan. Ya, untuk kita menanti kedatangan Tuhan, kita perlu yang namanya jaga hati. Ya, jaga hati. Firman Tuhan bilang apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, maka di situ terpancar kehidupan. Ya, jadi hati-hati dengan hati, karena hati itu adalah senternya, pusatnya. Kalau hatimu benar, yang luar benar. Ya. Kalau hatimu baik, yang luar baik. Ya. Kalau orang yang hatinya baik, hatinya benar, mau dipukul ke kanan, mau dipukul ke kiri, tetap keluarnya itu tetap yang baik, tetap yang benar. Karena firman Tuhan bilang apa? Firman Tuhan bilang apa? Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang-barang yang baik dari perbendaharaan hatinya
diucapkan mulutnya itu meluap dari hatinya. Ya, kita perlu jaga hati ya. Jangan seperti Salomo ya. Kita tahu Salomo ya. Salomo itu penuh hikmat, tapi karena dia tidak bisa menjaga hatinya, ya udah. Kita tahu ending hidupnya. Karena apa? Gak perlu bukan cuma pintar ya. Tapi kita juga harus bisa menjaga hati kita. Ya. Harus bisa menjaga hati kita karena itu senternya, pusatnya. Ya, Bapak Ibu. Ya, yang kedua. Yang kedua adalah mampu membaca keadaan, ya. Ini mampu membaca keadaannya. Orang yang mampu membaca keadaan ya. Orang yang mampu membaca keadaan, banyak orang yang hidup lalai karena merasa aman. Padahal waktu singkat, kejenuhan bisa membahayakan jika membuat kita terlena dan tidak waspada. Ya, jadi mampu membaca keadaan itu orang yang peka, orang yang peka, orang yang bisa melihat suatu keadaan, suatu kondisi. Dalam menghadapi masalah kalau orang yang peka, dia tahu Tuhan ini lagi mau berbicara apa dengan saya lewat masalah ini. Itu orang yang peka. Ya. Kita harus peka apa ya? Untuk bisa membaca keadaan. Seperti tadi kita baca, Paulus bilang apa? Jangan karena damai, jangan karena aman, kamu jadi terlena. Jadi artinya Paulus bilang begini, kamu harus bisa membaca keadaan, kamu harus bisa membaca satu situasi. Nah, untuk kita bisa peka dalam membaca suatu keadaan, itu kita perlu yang namanya punya hubungan dengan Tuhan. Kita juga perlu pemahaman tentang firman Tuhan. Karena tidak jauh-jauh dari situ kita nanti akan dapatnya. Iya. Orang yang peka itu perlu dilatih. Ya. Bagaimana kita bisa peka, bisa kita mengenal suara Tuhan, itu perlu dilatih. Perlu yang namanya ada hubungan. Gak bisa langsung kita bisa membaca keadaan. Ya kalau ada hal-hal kadang ada hal-hal yang di luar kita nggak paham, di luar kita nggak ngerti. Ketika kita peka, kita kenal sama Tuhan, dia akan memberikan apa? Pemahaman. Ini loh yang masalah kamu hadapin ini, aku sedang mau ngomong kayak gini. Aku sedang mau tunjukkan. Saya alami waktu saya menghadapi masalah ini. Kenapa kayak begini? Waktu saya berdoa, itu seperti ada yang bercerita. Kalau kamu melakukan hal yang kayak begini, nanti akan jadinya begini. Tapi kalau kamu yang begini, akan begini. Dia bercerita di dalam doa saya, bercerita di situ. Jadi saya paham, oh ini. Makanya kalau kita dekat sama Tuhan itu tidak rugi. Tidak rugi. Kita akan disingkapkan rahasia-rahasia. Dan kita akan diberikan kepekaan untuk apa? Untuk kita mengenal keadaan dunia ini. Kalau kita melihat keadaan dunia ini bentuk panggilan Tuhan sama kita. Ayo kamu balik sama aku, ayo kamu bertobat, kamu tata dirimu. Ini panggilan Tuhan. Kalau kita peka, karena apa? Janjinya sudah digenapi kedatangannya. Perang antar bangsa, kelaparan, gempa bumi, semua itu sudah digenapi. Bahkan yang terakhir dia janji, saya akan datang ketika firman Tuhan itu diperdengarkan di seluruh dunia, di seluruh bumi. Bukankah sudah diperdengarkan firman Tuhan di seluruh dunia? Melalui apa? Melalui internet. Sudah dikenapi. Kita tinggal siap aja tunggu. Firman Tuhan bilang, aku datang ketika firman Tuhan ini sudah diperdengarkan. Ini sudah dikenapi. Firman Tuhan sudah
diperdengarkan lewat apa? Lewat internet, lewat gadget. Jadi sekarang kita jangan main-main. Kita benar-benar ikut sama Tuhan. Benar-benar. Kita jangan mau ditipu sama iblis. Kita benar-benar, karena keselamatan itu pribadi. Saya berapa kali bilang, keselamatan itu pribadi. Pribadi kita sama Tuhan. Kita tidak bisa ngikut sama siapa. Itu pribadi kita. Ya, itu pribadi kita. Oke, kita lanjut ya. Terus yang ketiga, hidup dalam kegelapan. Ya, hidup dalam kegelapan. Ya, kalau kita mau menanti kedatangan Tuhan supaya kita agar kita tidak jenuh, jangan kita hidup di dalam kegelapan. Orang yang hidup dalam kegelapan itu hidupnya terasa hambar, kosong, kering. Ya karena apa? Karena dia jauh sama Tuhan. Makanya hidupnya kosong, hambar, kering. Karena dia apa? Nggak punya persekutuan dengan Tuhan. Ya. Kalau orang yang hidup dalam kegelapan seperti itu, dia hambar, dia kering, dia kosong. Dia nggak memiliki persekutuan dengan Tuhan. Tapi untuk kita menanti kedatangannya Tuhan, kita harus jadi apa? Anak-anak terang, anak-anak siang, anak-anak yang hidup di dalam kebenaran. Ya. Anak-anak yang hidup di dalam kebenaran. Arti hidup dalam kegelapan itu adalah hidup dalam dosa. Ya, hidup dalam dosa. Hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu hidup di dalam kegelapan. Hidup mengikuti keinginan daging. Ya, itu hidup di dalam kegelapan. Tapi Tuhan tidak pernah merancangkan anak-anaknya hidup di dalam kegelapan, tapi hidup di dalam terang. Ya, hidup di terang menjadi anak-anak siang, anak-anak yang benar, anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan, anak-anak yang hidup seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Ya, jadi untuk kita mempersiapkan kedatangan Tuhan supaya kita tidak jenuh. Kita jangan hidup menjadi anak-anak gelap, ya, anak-anak gelap. Efesus 5 ayat 8, sebab dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi kamu sekarang terang di dalam Tuhan. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Ya, ini yang baik. Kita harus hidup menjadi anak-anak terang. Supaya apa? Kita bisa jadi berkat, kita bisa jadi terang bagi banyak orang. Hidup kita ini berdampak, hidup kita ini berguna, hidup kita ini bermanfaat bagi banyak orang. Ya, dalam kita mempersiapkan kedatangan Tuhan, kita harus siap siaga. Kita tidak bisa lemes-lemes, kita tidak bisa santai-santai, kita harus cepat-cepat. Ya, kita harus lari, tidak bisa diam di tempat. Ya, konsekuensi dari hidup dalam kegelapan adalah kehancuran dan murka pada hari Tuhan yang merupakan hari penghakiman. Itu konsekuensinya. Ya, kalau kita hidup di dalam kegelapan. Dan anak-anak terang adalah sebagai orang percaya yang telah dipanggil dari kegelapan menuju terang melalui Yesus Kristus yang adalah terang. Ya Bapak Ibu ya, firman Tuhan sampai di sini. Biar firman Tuhan ini boleh memberkati ya. Jadi biarlah kita untuk menanti kedatangan Tuhan. Yang pertama tadi kita harus sadar akan rahasianya Tuhan ya. Yang kedua mampu membaca keadaan. Yang ketiga kita harus apa? Kita harus hidup menjadi anak-anak terang, bukan anak-anak gelap ya. Tadi poin-poinnya juga saya sudah sampaikan. Jadi biarlah apa yang saya sampaikan ini boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu dan boleh dilakukan di dalam kehidupan kita ya. Kita bersama-sama kita menjaga hidup ini untuk kita sama-sama menanti kedatangan Tuhan. Ya, saya rindu semua yang ada di tempat ini gak ketinggalan. Saya kalau doa Tuhan saya gak mau ketinggalan. Saya sudah sampai sebegininya, saya gak mau
kita, waktu kita, tenaga kita. Makanya kita tetap waspada, kita jangan lengah. Kita tidak usah ikut-ikutan sama orang. Kita tidak usah lihat ke kiri, tidak usah lihat ke kanan. Kita fokus sama Tuhan. Kita fokus sama Tuhan. Apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Lakukan semuanya itu untuk Tuhan. Kalau kita semuanya lakukan untuk Tuhan, kita nggak akan lemah. Kita nggak akan bosan. Kita nggak akan lengah. Karena semuanya kita persembahkan untuk orang kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk segala kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau malam hari ini kami boleh belajar Tuhan, untuk kami boleh menanti kedatangan Tuhan. Tuhan, kami sadar Tuhan, kami banyak kekurangan, kami banyak kelemahan, kami banyak keterbatasan Tuhan. Tapi biarlah Engkau Tuhan yang memampukan Tuhan, biarlah Engkau Tuhan yang menuntun, memimpin dan yang mengajari kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi pemenang-pemenang di dalam hidup ini Tuhan. Kami menyerahkan seluruh keberadaan kami Tuhan. Engkau yang hampiri setiap umat pribadi lepas pribadi Tuhan. Engkau tahu Tuhan apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka perlukan, apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan Tuhan. Engkau tahu semuanya Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan Allah yang menjadi sumber kekuatan. Biarlah Engkau Tuhan yang menjadi pengharapan kami Tuhan. Biarlah Engkau yang menyatakan Tuhan atas kehidupan setiap umat di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau berkati Tuhan setiap umat Tuhan. Maka setiap firman yang disampaikan Tuhan, apa yang kami sampaikan belum dari kata sempurna, tapi biarlah Engkau Allah Roh Kudus yang menyempurnakan. Biarlah setiap firman yang disampaikan Tuhan, umat-Mu boleh mengerti, umat-Mu boleh memahami Tuhan, dan boleh menjalankan di dalam kehidupannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Tuhan seluruh umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara, tapi biarlah Engkau Tuhan Allah yang hidup, yang berbicara di dalam kehidupan setiap umat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan berkati. Ya, terima kasih buat Ibu Gembala, Tuhan yang memberkati. Kita akan memberikan persembahan dan multimedia ini akan ditayangkan. Namun sebelumnya kita akan buka kepala kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Hari ini Tuhan kami teguhkan supaya kami Tuhan tidak jenuh, supaya kami Tuhan tetap bersiaga untuk menanti kedatangan-Mu yang kedua kali. Hari ini kami akan memberi persembahan. Terimalah persembahan kami menjadi upaya yang haram di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi ke dalam Tuhan. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat, baik secara jasmani maupun rohani, serta penuh sukacita dalam kasih dan berkat Tuhan. Ibadah berpuasa dan pengurapan diadakan pada hari Kamis pukul 7 malam di GBI Soekarno-Hatta. Ibadah doa semalam diadakan pada hari Jumat pukul 10 malam di GBI Soekarno-Hatta. Ibadah Abdi Anak Bethlehem Indonesia dimulai pada pukul 9 pagi yang bertempat di bawah gedung GBI Soekarno-Hatta. Kita akan bertemu kembali di ibadah harian. Ibadah harian pertama akan berlangsung pada pukul 9 pagi dan ibadah harian kedua pada pukul 6 sore yang bertempat di GBI Soekarno-Hatta. Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun pada sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus melimpahkan kesehatan, sukacita, dan berkat yang berlimpah dalam setiap langkah kehidupan. Selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir. Dengan penuh sukacita, kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk terus bergabung dalam persekutuan di GBI Soekarno-Hatta. Jika Bapak Ibu Saudara belum memiliki tempat ibadah tetap,
Tuhan Yesus memberkati. GBI Soekarno Hatta memiliki visi jemaat yang bertumbuh dewasa dalam keseluruhan dan sejahtera Kristus. Misi memberitakan firman Allah yang benar untuk membangun jemaat, membangun keluarga ilahi yang seturut dengan kehendak Allah, membangun komunitas orang percaya berdampak yang berpusat pada Kristus, serta value melayani adalah suatu kehormatan, bukan beban. Layanilah Tuhan membangun adanya, mujizat terjadi. Sekian penjelasan, kiranya kita selalu dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, untuk hari Kamis kita ada doa mungkin penyembahan konser dan doa pengurapan untuk kita persiapan di hari Minggu. Kita masuk dalam perjumpaan kudus dan kita ada doa semalaman, nanti akan dikasih berita di